Banyak hal yang tentu perlu jadi perhatian, tapi penting untuk ke depan itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan ekonomi kita dirasakan manfaatnya secara lebih setara. Semua unsur masyarakat di Indonesia mendapatkan manfaat yang cukup dari pertumbuhan perekonomian. Jangan sampai angka pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi rumah tangga kita tidak merasakan pertumbuhan ekonomi itu. Nah, kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi angkanya di skala nasional, itu juga di tingkat rumah tangga regional itu juga tumbuh. Jadi itu unsur yang biasa disebut sebagai pemerataan. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu diiringi dengan pemerataan. Itulah yang disebut sebagai pertumbuhan berkualitas. Kuantitas dari pertumbuhannya nampak di angka, itu kuantitasnya. Kualitasnya ditentukan pada distribusinya. Bila pertumbuhan tinggi tanpa distribusi yang tinggi, maka dia kualitasnya rendah. Dengan distribusi yang tinggi, pemerataan yang tinggi, maka kualitasnya tinggi. Jadi saya ingin sampaikan kepastian hukum itu merupakan salah satu unsur penting sekali yang punya implikasi di seluruh unsur kehidupan masyarakat. Dari mulai kegiatan perekonomian sampai pada kegiatan di sosial media, sampai pada kebebasan berekspresi, sampai kepada kepastian perjanjian. Ini adalah aspek penting yang kita harus perbaiki secara serius. Jadi kalau kita bicara tentang kepastian hukum, maka PR kita masih besar di situ. Jangan sampai pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, merasa bisa mengerjakan semua urusan sendirian. Kita harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, baik terkait perekonomian, ataupun kegiatan-kegiatan kebudayaan, sosial, dan aspek-aspek lainnya. Pendekatan kolaborasi ini harus kembali dinomorsatukan. Wah, ini meriah sekali nih kayaknya nih. Rame nih Mas Anies. Tepuk tangan dulu deh buat Mas Anies Baswedan. Sorry. Ini kalau gitu tutup aja. Sore ini adalah satu sesi yang dinanti-nantikan dari pagi nih Mas Anies. Jadi banyak yang tanya ini Mas Anies jadi datang atau enggak. Saya bilang karena Mas Anies baru dari Tanah Suci, ya saya cuma bilang saya sedang berdoa. Mudah-mudahan Mas Anies kejadian datang, tidak ada hal yang merintangi dan kita bersyukur Mas Anies sudah bersama kita. Jadi mungkin dalam waktu 30 menit, kalau boleh nawar panjangkan dikit. Tadi saya sudah sampaikan ini forum IDE, Indonesia Data and Economic Conference. Sebetulnya kita menyebutnya bukan IDE tapi IDE. Karena disinilah akan bicara setahun sekali ide-ide besar, perspektif, kemudian gagasan yang tadi Mas Anies sudah banyak juga melontarkan.
ketika kami ngobrol di ruang sebelah. Saya kira ini kesempatan yang luar biasa karena kita semua tahu Pak Anies tentu menjadi tokoh nasional yang sedang menjadi perbincangan paling hangat juga sekarang ini menuju 2024. Jadi sekali lagi Pak Anies terima kasih sudah hadir dan saya kenal beliau cukup lama, kebetulan kami satu alma mater di Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Nah cuma Pak Anies sekolah dulu ke Amerika, saya tidak berkesempatan, jadi Pak Anies setahun di bawah saya, secara ininya boleh nyombong Pak Anies adik kelas. Tapi soal nasib beda jauh gitu. Jadi Pak Anies sudah menjadi malang melintang kemana-mana, salah satu tokoh paling berpengaruh juga di dunia waktu itu, tokoh muda, kemudian kita tahu langkahnya tidak perlu diceritakan lagi. Nah sore ini kita ingin berbagi ide, gagasan dengan Pak Anies tentang apa yang dikerjakan oleh Pak Anies di Jakarta, kemudian apa yang bisa dikembangkan untuk di Indonesia ya. Nah pertama-tama Pak Anies, ini bahwa majalah The Economist misalkan belum lama ini menulis Indonesia mungkin bersama India akan bersaing menjadi negara yang tumbuh paling cepat setelah China. Kemudian juga McKinsey dan Profesor Rubini dari Amerika meramalkan bahwa Indonesia mungkin tahun 2030 akan menjadi negara ke-6 atau ke-7 besar dunia. Kemudian juga Presiden Jokowi mencanangkan 2045 kita sudah menjadi negara 5 besar dunia. Nah persoalannya adalah apakah benar itu akan kejadian dan di titik mana kita itu berada. Ini yang ingin kita gali berdasarkan pengalaman Pak Anies 5 tahun memimpin Jakarta, apa yang nanti bisa dibagi ketika mengangkat ini ke dalam level nasional. Nah untuk mengawali itu kita tahu Pak Anies baru menulis beberapa waktu lalu di harian Kompas ya, sebuah tulisan dengan judul Meluruskan Jalan Menggelar Keadilan Sosial. Nah kira-kira mungkin bisa diceritakan dulu pemikiran yang ditulis itu, kita ingin dengar sekarang secara lisan. Mungkin lebih menarik daripada kita baca, kita dengarkan ada suaranya, ada tonnya, ada emosinya, ada body language-nya. Silahkan Pak Anies mulai dari situ. Terima kasih Mas Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat buat Kata Data, selamat buat Mas Meta. Memang ini Mas Meta, tadi kalau tadi ditanya datang tidak gitu ya. Prinsipnya saya sering bilang lebih baik begini, lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Ya kan udah pasangin gede katanya nggak jadi datang gitu. Tapi insya Allah kalau yang undang Mas Meta saya datang karena tadi dibilang kami ini sebetulnya seangkatan, tapi saya tinggal kelas tahun jadi beliau di atasnya. Dan ketika dulu kuliah memang di antara kita para mahasiswa ini termasuk yang tekun, rajin dan IP-nya baik gitu kira-kira. Padahal sebaliknya. Jadi Mas Meta ini terus berorientasinya ke data riset. Ketika jadi wartawan juga kuatnya di data riset. Jadi terima kasih. Saya kalau diundang Mas Meta saya tadi bilang saya nggak berani nggak datang gitu. Nanti jadi masalah ini. Nah terkait dengan ide, gagasan dan yang tadi disampaikan. Ada banyak pandangan tentang Indonesia ke depan dan banyak dari pandangan-pandangan itu yang optimis. Saya rasa kita share optimis itu. Kita setuju. Dan kita ingin optimisme itu menjadi kenyataan. Bahkan kita ingin lebih baik lagi daripada yang mereka prediksikan. Nah, kami melihat untuk kita bisa terus ke depan dengan baik, itu harus ada sebuah proses pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pengembangan terus-menerus, pembangunan terus-menerus. Yang kalau kemarin saya sampaikan, kita sebagai bangsa itu mendapatkan kesempatan tiap 5 tahun sekali mereview rencana ke depan. Bagaimana kita 5 tahun ke depan. Begitu juga 5 tahun berikutnya dan seluruh rakyat menentukan. Nah saya melihat banyak hal yang tentu perlu jadi perhatian. Tapi penting untuk ke depan itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan ekonomi kita dirasakan manfaatnya secara lebih setara. Semua unsur masyarakat di Indonesia mendapatkan manfaat yang cukup dari pertumbuhan perekonomian. Jangan sampai angka pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi rumah tangga kita tidak merasakan pertumbuhan ekonomi itu.
Nah, kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi angkanya di skala nasional, itu juga di tingkat rumah tangga, regional itu juga tumbuh. Jadi itu unsur yang biasa disebut sebagai pemerataan. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu diiringi dengan pemerataan. Itulah yang disebut sebagai pertumbuhan berkualitas. Kuantitas dari pertumbuhannya nampak di angka, itu kuantitasnya. Kualitasnya ditentukan pada distribusinya. Bila pertumbuhan tinggi tanpa distribusi yang tinggi, maka dia kualitasnya rendah. Dengan distribusi yang tinggi, pemerataan yang tinggi, maka kualitasnya tinggi. Itu poin pertama. Yang kedua adalah tentang institusi, terutama institusi hukum yang punya implikasi pada seluruh aspek. Jadi saya ingin sampaikan kepastian hukum itu merupakan salah satu unsur penting sekali yang punya implikasi di seluruh unsur kehidupan masyarakat. Dari mulai kegiatan perekonomian sampai pada kegiatan di sosial media, sampai pada kebebasan berekspresi, sampai kepada kepastian perjanjian. Ini adalah aspek penting yang kita harus perbaiki secara serius. Jadi kalau kita bicara tentang kepastian hukum, maka PR kita masih besar di situ. Di dunia usaha misalnya, perjanjian investasi yang skalanya besar, atau perjanjian perdagangan yang skalanya besar, sering sekali tidak menggunakan Jakarta sebagai lokasi penandatanganannya. Tanda tangannya di mana? Banyak yang dilakukan tanda tangannya di Singapura. Ketika ditandatangan di Singapura, itu artinya dia menggunakan sistem hukum Singapura bila ditemukan ada masalah. Mengapa mereka tidak mau tanda tangan di sini? Ini PR besar buat kita. Jadi kalau mau kita ke depan, maka harus ada kepastian hukum di kita. Dan juga di aspek kebebasan berekspresi. Kepastian hukum itu bukan hanya usaha, tapi kebebasan berekspresi. Bagaimana kita sebagai warga negara mengungkapkan fakta dan tidak dikriminalisasi bila mengungkapkan fakta atas kenyataan yang ada di masyarakat. Tapi bila itu muncul, yang muncul adalah rasa takut, yang kemudian muncul adalah ketidakpastian atas hukum. Jadi ini aspek kedua yang menurut kami penting sekali untuk jadi perhatian bagi kita semua. Yang berikutnya adalah tentang kolaborasi, Mas Meta. Jadi bagaimana kerjasama itu dikedepankan untuk kita bisa membangun Indonesia lebih baik. Jangan sampai pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, merasa bisa mengerjakan semua urusan sendirian. Kita harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, baik terkait perekonomian ataupun kegiatan-kegiatan kebudayaan, sosial, dan aspek-aspek lainnya. Pendekatan kolaborasi ini harus kembali dinomorsatukan. Kalau bahasa lama kita dulu menggunakan istilah gerakan, movement. Kalau dengan istilah sekarang banyak menyebutnya istilahnya kolaboratif, kerja bersama. Nah, nanti saya bisa jelaskan apa yang kita kerjakan terkait dengan itu semua. Tapi kami melihat 3 aspek ini, pertumbuhan yang lebih merata, kemudian kepastian hukum, kemudian pendekatan kolaborasi di dalam semua aspek, itu 3 dari beberapa hal penting yang perlu jadi perhatian. Makasih Mas Meta.